Iya. Halo, Assalamualaikum Nasta. Waalaikumsalam Pak. Udah bisa dimulai Pak? Ya, bisa. Silakan Nasta. Oke. Udah ada Naila Bintang belum? Wah Pak, partner belum nih. Silakan Nasta. Ya udah Pak, langsung saja aja Pak. Ini NB-nya nggak tahu Pak kemana Pak? Udah. Oh, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru serta hadirin. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 3 Jakarta, Bapak Dr. Andes Adriansyah MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dr. Andes Kosip Mulyadi MPD dan jajarannya, serta murid-murid SMA Negeri 3 Jakarta. Pada pagi hari ini, izinkan kami membawakan acara kegiatan rutin tahunan sekolah, yaitu Pesantren Ramah. Sebelum dimulainya acara, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Bintang Adrevi dan rekan saya, Nesta Altofina Putri, yang akan memandu pesantren Ramadan pada hari ini. Sekarang saatnya kita mendengarkan sambutan pertama dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Adriansyah. Kepada Bapak Adriansyah kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah bagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustadz kita, Bapak Hartono SILC MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak atas kehadirannya, walaupun kita bertemu dalam aplikasi Zooming ini tidak bisa langsung, tapi tidak mengurangi kadar silaturahminya Pak. Yang saya hormati Kepala Ketua Komite kita Bu Febri dengan jajarannya. Yang saya hormati seluruh wakil kepala sekolah, Pak Konsep bidang kesiswaan, Pak Suwarno bidang kurikulum, Ibu Sri Darwati bidang sarpras, yang saya hormati pula Ibu Sofiana kepala tata usaha kita, Bapak Ibu wali kelas, para pembina, mulai dari pembina OSIS, pembina ROHIS, dan seluruh orang tua juga yang mungkin hadir pada hari ini, dan seluruh panitia bekerja luar biasa sehingga kita bisa melaksanakan pesantren Ramadan ini, terutama panitia-panitia dari Bapak Ibu guru gabungan ini dengan para komite, orang tua, anak-anakku sekalian, OSIS dan ROHIS, ya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saat ini kita diberikan karunia yang luar biasa, yaitu karunia kesehatan dan keselamatan. Selain itu juga kita berbahagia, kita ditakdirkan sama Allah bisa
melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, di bulan suci Ramadan ini. Salam dan salawat tidak lupa kita selalu ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga kita semuanya mendapat syafaat nanti di hari akhir nanti. Amin, amin. Semua peserta pesantren Ramadan yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah. Pesantren Ramadan ini adalah satu program dari kesiswaan tentang penguatan pendidikan karakter, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan terintegrasi dengan pembelajaran intrakurikuler. Jadi setiap siswa yang muslim wajib mengikutinya baik kelas 10 maupun kelas 11. Dan ini pun tidak terpisah dari penilaian, ya, penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Jadi anak-anakku sekalian, jangan lupa ya mengisi absensi yang tiap hari akan langsung saya evaluasi. Ya, karena betapa pentingnya pendidikan karakter ini melalui pendekatan pesantren Ramadan ini. Yang kedua adalah seluruh siswa mempunyai kewajiban mengisi melalui Google Form yang nanti akan diposting melalui chatting dan melalui grup-grup, ya, grup guru, grup kesiswaan, yaitu setiap hari mengisi resume tentang yang dibawakan oleh para narasumber, ya. Jadi kalian mengisi itu kalau nggak salah minimal 500 kata. Jadi kalau sebelum 500 kata nggak bisa itu nanti disubmit, ya. Jadi sekali lagi para siswa sekalian mohon bantuan Bapak Ibu guru, para wali kelas untuk mendorong siswa-siswanya pertama ikut pesantren Ramadan ini. Ya, karena tiap hari di absen, nanti absennya langsung saya yang akan mengevaluasi siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut. Nah, yang ikut itu saya minta para Bapak Ibu guru yang mengikut itu sudah punya nilai plus nih. Nilai sikap, ya, kompetensi inti yaitu ketakwaan, ya, keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Oh, yang di ini dulu nih, Pak Ngadiran. Pak Ngadiran di unmute, Pak Ngadiran. Ya, Pak. Di unmute. Ya, di mute dulu ya. Nah, itu satu. Yang kedua mengisi resume tadi. Jadi mengisi resume tadi merupakan juga nanti penilaian bagi guru agama. Ya, karena ini materi-materinya bisa masuk ke kompetensi dasar mata pelajaran agama Islam. Jadi anak-anakku sekalian jangan lupa isi absensinya dan isi resumenya, ya. Nah, konteks ini adalah bagian integral dengan pembelajaran yang kamu lakukan. Jadi ini bukan semacam tambahan atau ekstra, bukan. Ini bagian penting, ya, bagian terintegrasi dari penguatan karakter. Sesungguhnya pendidikan, makanya disebut kamu mengalami proses pendidikan. Pendidikan itu selain memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tapi yang penting adalah akhlak, sikap, dan karakter kamu. Makanya nilai kamu boleh bagus, keterampilan kamu boleh bagus, tapi sikap dan karakternya tidak bagus, maka bisa jadi kamu tinggal kelas. Jadi memang konteks dari kurikulum kita ini kita utamakan adalah akhlak, sikap, dan karakter. Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, di bulan Ramadan ini menjadi momentum penting adanya pesantren Ramadan ini. Kenapa penting? Karena bulan ini adalah bulan yang suci, bulan yang utama, selalu diajarkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan utama dan ya diturunkannya Al-Qur'an. Itu tertulis di Al-Baqarah ayat 185.
Nah, jadi penting kalau ingin menjadi orang penting, ya, maka bacalah Al-Qur'an. Memahami dan mengerti Al-Qur'an. Ya, kenapa menjadi penting? Karena ada Al-Qur'an pada bulan Ramadan ini yang diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga kalau kamu ingin menjadi orang-orang yang utama, menjadi orang penting, ya bacalah Al-Qur'an, pahami, mentadaburi Al-Qur'an, bisa melalui baca langsung Al-Qur'an, memahaminya, bisa juga melalui guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dan narasumber kita pada pesantren Ramadan ini. Jadi pahami, insya Allah kalau sudah paham, insya Allah nanti kamu bisa mengimplementasinya, menghayati dan mengimplementasinya dalam kehidupan sehari. Insya Allah tidak sesat kalau sudah paham. Nah itulah gunanya pada betapa pentingnya sekolah memandang pesantren Ramadan ini. Selama 4 hari kita ikuti, mudah-mudahan kalian semua, anak-anak sekalian menjadi manusia-manusia generasi penerus yang bisa diandalkan, menjadi generasi yang Subhanahu wa taala, ya, menjadi generasi Qur'ani dan generasi Islami. Itu tujuan kami. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, ikuti dengan baik pesantren Ramadan ini, simak, pahami, dengar dengan baik-baik, lalu tulis dengan kata-kata kamu di Google Form yang nanti disediakan oleh sekolah, bisa di chatting, ya, bisa juga nanti di grup-grup kesiswaan, dan juga jangan lupa isi daftar hadirnya, karena kehadiran saja itu ada satu keinginan baik bagi kamu, ya, untuk mengikuti kebaikan ini. Tolong Bapak Ibu wali kelas, ya, ini baru 423. Jadi kalau siswa kita yang muslim itu bisa mendekati 600, ya, untuk kelas 10 dan kelas 11. Tolong diupayakan semua siswa ikut, ya. Semua siswa muslim kelas 10 dan kelas 11 ikut. Nah, bagi kalian teman-teman kamu ngerti temannya yang tidak ngikut gitu ya, ya tolong WA, ya, atau pakai media lain lah, kamu hubungi bahwa ini penting dan ini dinilai, ya. Demikian saya kira inilah upaya sekolah. Kita berharap anak-anak kita menjadi generasi yang bisa diandalkan, generasi untuk menuju Indonesia maju, generasi yang Qur'ani dan generasi Islami. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Ustadz, Pak Hartono, kepada Bapak Ibu Guru, kepada komite, orang tua, dan anak-anakku sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Adriansyah. Nah, setelah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Adriansyah, nah ini nih, Be. Biasanya di acara tuh ada pembuka, inti, sama penutup ya. Selanjutnya apa sih, Be? Nah, karena tadi kan udah ada pembuka nih dari kita disusul, ada sambutan dari Pak Adri nih. Biasanya abis ini kita langsung masuk aja ke acara inti. Wah, yuk langsung aja daripada kelamaan. Sekarang waktunya kita mendengarkan tilawah dan sari tilawah yang dibawakan langsung oleh murid SMA Negeri 3 Jakarta. Kepada Muhammad Yusuf Raffi dan Muhammad Wendra, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hasyr ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan. Yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Yusuf Raffi dan Muhammad Radit. Wah, Nas, coba deh. Masya Allah, bagus banget ya suaranya tadi. Banget, keren. Aku jadi pengen baca lagi. Boleh, Nas. Tapi jangan sekarang dulu. Maksudnya nanti aja, jangan di sini. Karena abis ini kita bakalan ada tausiah. Nah, kira-kira tausiah apa ya? By the way, kalian harus menyimak ya tausiah ini dengan sangat baik. Karena kalian semua kan ditugaskan untuk membuat resume dari ceramahnya. Wah, kalau tausiahnya sih rahasia. Yuk langsung aja saatnya kita mendengarkan tausiah kepada Bapak Hartono SI LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji kita persembahkan untuk Allah yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Pak Kepala Sekolah Bapak Andriansyah beserta jajaran pimpinan, Pak Kosep Mulyadi yang menjadi wasilah saya untuk bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu wali kelas beserta peserta didik yang mudah-mudahan semuanya kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan materi tentang tauhid, sebuah prinsip dasar di dalam agama kita yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Pasti kita sering mendengar ya kata tauhid ini, walau ketika disuruh untuk menjelaskan, belum tentu kita semuanya langsung bisa menjelaskannya dengan gamblang. Sebelum kita masuk ke inti dari materi kita ingin melihat dulu konsep iman di dalam Islam. Apa sih arti iman itu ya? Iman artinya adalah yakin. Yakin itu biasanya 100%. Kalau di bawah 100%, itu baru sebatas percaya. Karena bisa jadi hanya 90%, 95%, atau 99%. Tapi kalau sudah yakin, itu tingkat persentasenya sudah mencapai 100%. Nah, siapa yang mesti kita yakini dalam hal ini? Nah, inti iman di dalam Islam itu adalah meyakini Allah ya sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Inilah inti dari iman di dalam Islam itu. Nah, baru nanti turunannya itu beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, hari kemudian, takdir baik dan takdir buruk, beserta segala hal yang berhubungan dengan prinsip keimanan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang maha besar ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang maha besar. Kita di dalam beribadah, terutama di dalam sholat, dididik betul untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kalau kita hitung paling tidak 94 kali kita membaca kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar di dalam sholat 5 waktu kita. Ini seolah-olah menjadi doktrin bagi kita semua, bahwa yang maha besar itu hanya Allah saja. Selain Allah itu kecil. Nah, manakala kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakin seyakin-yakinnya bahwa yang maha besar itu hanya Allah saja, maka sebesar apapun masalah yang kita hidupi. Karena ada yang berbahagia dalam hidup ini, nanti pasti kalian akan menemui banyak masalah. Nggak ada hidup ini yang mulus-mulus saja. Maka ketika kalian nanti menghadapi masalah, ingat, agama kita mengajarkan prinsip Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah itu kecil. Maka selama kita punya keyakinan Allah Maha Besar, maka sebesar apapun masalah yang kita hadapi, masalah itu akan menjadi kecil di dalam keyakinan dan diri kita. Maka orang yang beriman itu selalu berusaha mengubah masalah menjadi Masya Allah. Mengubah masalah menjadi Masya Allah. Ketika dia berhadapan dengan suatu masalah, dia tidak membesar-besarkan masalah itu ya. Dia akan segera ngadu sama Allah yang Maha Besar. Ya Allah, Allahu Akbar.
bantu aku menyelesaikan masalah ini. Tetapi manakala kita tidak mengadu kepada Allah yang Maha Besar, justru mungkin ya kita melakukan hal-hal terlarang, melakukan maksiat. Jadi ketika dia stres, dia mungkin mengkonsumsi miras. Akhirnya bukan lagi Allahu Akbar, bukan lagi Allah yang Maha Besar, tapi bisa berubah menjadi asyaitonu akbar, setan yang maha besar. Sehingga pada akhirnya masalahnya berubah menjadi masalah, ya, masalah. Jadi akhirnya semuanya jadi masalah. Nah, berikutnya kita masuk ke poin inti kita, pengertian tauhid. Kalau kita telusuri di dalam kamus-kamus berbahasa Arab, kata tauhid itu berasal dari kata ahad. Ahad atau ahada. Kalau fi'il madhinya itu ahada ya. Ahad itu artinya satu atau esa. Ahad itu artinya satu atau esa. Kalau kita belajar hitungan bahasa Arab, kadang disebutnya ahad, kadang disebutnya wahid. Nah, ahad ini sebenarnya juga menjadi nama hari ya. Ada ahad, ada isnan, ada selasa, ada arba, ada khomsah. Ya. Kalau di Indonesia menjadi ahad, senin, selasa, kemudian arba'ah jadi rabu, khomsah itu jadi khamis ya, dan seterusnya. Jadi hari pertama sebenarnya di dalam penamaan hari itu adalah hari ahad, hari pertama gitu ya. Karena ahad itu artinya ya satu. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsep keyakinan kita kaum muslimin, ahad itu yang mengesahkan Allah ya. Baik zat, sifat maupun perbuatannya. Jadi mengesahkan Allah baik zat, sifat maupun perbuatannya. Nah, kalau kita lihat menurut istilah, tauhid itu artinya adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, menjaga dan mematikan. Nah, inilah inti dari tauhid itu sebenarnya. Meyakini ya 100% tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta, yang menjaga dan yang mematikan. Mencipta, menjaga dan mematikan. Maka ketika kita meyakini ini, apapun yang terjadi dengan hidup kita, kita pasti hanya minta tolong kepada Dia yang esa itu. Dia yang satu itu. Ketika kita ingin, misalnya umur kita dipanjangkan, kita akan minta kepada Allah yang satu itu. Ketika kita ingin dilindungi dari kejahatan, karena sekarang misalnya banyak begal, banyak perampokan, banyak pencurian gitu ya, kurang aman. Apalagi kalian misalnya tinggal di daerah-daerah yang rawan gitu ya. Minta tolongnya ke siapa? Ke Allah yang satu itu. Kemudian berikutnya ketika kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin matinya husnul khotimah ya, mati dalam keadaan baik. Baik waktunya, baik tempatnya, baik keadaannya. Ke siapa kita minta agar dimatikan dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan maksiat, tidak dalam keadaan berbuat jahat, tidak dalam keadaan malas berbuat taat gitu. Ya kepada Allah yang esa itu. Jadi mencipta, menjaga dan mematikan. Nah, inilah salah satu pembeda utama antara Islam dengan ajaran-ajaran agama lain. Kalau di agama lain itu kan kita mengenal istilah trinitas ya. Kalau di Islam itu kan agama kita itu agama monoteisme ya, bukan politeisme. Karena di agama lain itu ya mereka meyakini ya bukan hanya satu Tuhan, tapi ada yang lain-lainnya yang juga mereka anggap punya peran dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan kadang mereka membedakan, yang mencipta beda, yang menjaga beda, mematikan beda. Nah, inti dari tauhid itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu
Satu. Nah, makna satu tadi yang seperti yang kita jelaskan, ya, Allah itu satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang menjaga, satu-satunya yang mematikan kita. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita selalu mengulang-ulang di setiap kali kita sholat, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Rob. Nah, Rob itu artinya kan pencipta, ya. Atau bahasa umum di kita itu adalah Tuhan. Alamin, semua alam. Atau sering diterjemahkan dengan semesta alam. Tuhan alam nyata, Tuhan alam gaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang kecil. Pokoknya Tuhan semua makhluk. Maka kalau kita ditanya, apakah Tuhan kita beda dengan Tuhan yang lain? Tidak, Tuhan kita itu sama. Cuman cara kita mempersepsikan Tuhan itu yang akhirnya beda-beda. Tapi kalau kita ditanya, siapa sebenarnya khaliqu kulli syai', ya? Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, ya. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu itu artinya Maha suci, wa ta'ala itu artinya maha tinggi. Jadi Allah maha suci, dia lagi maha tinggi dari semua persepsi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menurut Allah. Nah, bagaimana kita memahami Allah menurut Allah? Ya dengan membaca Al-Qur'an. Tadi Pak Adriansyah di dalam pengantarnya mengingatkan kita, bacalah Al-Qur'an di bulan Ramadan ini kalau bisa khatam 1 kali gitu, ya. Karena sesuai namanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'an yang mulia. Siapapun yang mengaitkan dan mengikatkan dirinya dengan Quran itu akan ikut jadi mulia. Karena semua yang berhubungan dengan Quran itu memang mulia. Dia berisi kalam Allah, ya, kalam yang mulia, ya, dari Allah pencipta semesta, Allah yang maha mulia. Diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, ya. Sayyidul Malak, ya, ketuanya para malaikat. Ya, berarti malaikat yang paling mulia. Kemudian berikutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul paling mulia. Diturunkan pada malam Qadar, ya, malam paling mulia di kota Makkah, ya, atau Mekah, tempat paling mulia. Maka siapapun yang mengaitkan dirinya, baik itu membaca, kemudian berikutnya memahami, menghafalkan, mengamalkan, maka insya Allah dia akan ikut mulia. Maka kalau ingin mulia, seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, jangan jauh-jauh dari Quran, tapi mendekatlah dengan Quran. Nah, salah satu bukti kita dekat dengan Quran itu kita mau memaksa diri kita. Nah, bahasa Bapaknya begitu, ya. Karena untuk yang baik-baik itu kita harus paksa diri kita. Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Sebab kalau kita nunggu waktu luang, kita ini kan katanya sibuk semua nih, ya. Kadang saking sibuknya kita nggak punya waktu untuk sekedar baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dari Quranul Karim itu. Nah, dengan kita membaca Al-Quran, maka kita jadi kenal, ya, Allah menurut Allah. Bukan Allah menurut persepsi kita. Makanya nanti kalau para peserta didik semuanya melihat, ya, para mu'allaf yang tertarik dengan Islam itu kebanyakan kan setelah mereka membaca terjemah Quran, ya, atau paling tidak mencoba merenungi satu ajaran penting dalam Islam. Saya pernah mendapat cerita langsung, ya, dari seorang mahasiswa saya ketika masih aktif ngedosen itu. Dia mu'allaf itu katanya karena dengar suara azan. Jadi dia pindah ke satu komplek yang dekat dengan masjid gitu, ya. Nah, namanya tinggal di dekat masjid pasti kan sering dengar suara azan. Awalnya katanya benci banget dia dengar suara azan itu. Udahlah berisik. Kemudian berikutnya nggak ada tangga nadanya, nggak ada notnya katanya, nggak bisa apa? Intinya nggak bisa dibikin, nggak bisa diiringi musik lah. Pokoknya nggak ada enak-enaknya gitu, ya. Tapi ternyata itu menjadi jalan masuknya hidayah ke dalam dirinya. Kebencian dia kepada azan itu ternyata lama-lama, ya, karena terus-menerus mendengar, karena suara itu nggak mungkin dihentikan. Lama-lama katanya
kok jadi rindu dengan suara azan katanya. Malah pada akhirnya jadi senang dengan suara azan. Nah, pelan-pelan dia mencoba untuk mencari tahu apa makna dan artinya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia baru sadar ya bahwa ternyata lafaz azan itu lafaz yang sangat hebat dan dahsyat. Akhirnya dia malah masuk Islam. Nah, saya pernah juga dimintain tolong ya, mensyahadat Natsuki namanya, seorang mahasiswi dari Jepang. Nah, ketika itu kita bertanya, kenapa Anda tertarik dengan Islam? Nah, di antara yang disampaikannya ketika itu, konsep ketuhanan di dalam Islam itu sangat jelas, sangat clear, sangat mudah untuk dipahami. Konsep tauhid kata dia begitu, atau konsep kalau dalam bahasa kitanya konsep bahwa Tuhan itu satu ya. Jadi konsep bahwa Tuhan itu satu sangat clear katanya. Karena kalau kita analogikan memang kalau pencipta itu ada 2, 3 bahkan mungkin banyak, maka akan terjadi kekacauan di semesta ya. Ibarat sopir lah. Kalau sopir itu ada 2, pasti akan terjadi clash ya. Pasti akan terjadi bentrok, pasti akan terjadi kekisruhan dan kekacauan. Tapi karena pencipta, penjaga dan yang mematikan itu cuma satu, nah, suka-suka dia yang esa itu, suka-suka dia melakukan apapun. Nah, jadi kalau bisa ini saran ya kepada kalian semuanya, para peserta didik SMA Negeri 3 Jakarta, selain kalian membaca teks Qur'annya, usahakan juga untuk membaca terjemahnya. Jadi kalau bisa selain khatam teks, usahakan juga khatam terjemah ya. Nah, lagi-lagi memang ya paksa diri kita, luangkan waktu gitu ya untuk itu. Sebab kalau kita tidak melakukan kalau kita tidak memaksa diri kita dan meluangkan waktu, semakin hari kita akan semakin sibuk ya. Apalagi kalian setelah SMA nanti bakal kuliah ya. Apalagi kalau nanti kuliahnya di luar negeri akan semakin sibuk ya. Dan saya tahu bahwa sekolah ini adalah salah satu sekolah terbaik di Jakarta. Pasti kalian di masa depan itu akan menjadi leader-leader bangsa ini ya. Jadi pemimpin-pemimpin perusahaan, menjadi pemimpin-pemimpin instansi dan institusi pemerintahan. Nah, otomatis kan akan semakin sibuk. Sedangkan ketika kita belum punya perusahaan, belum menjadi CEO, komisaris saja kadang kita udah merasa nggak punya waktu ya. Apalagi nanti kalau kalian udah mimpin 1, 2, 3, bahkan 5 perusahaan, ya bisa jadi nggak bisa ngapa-ngapain dah. Nah, sehingga pada akhirnya kita lupa prinsip tauhid kita, bahwa kita ini sebenarnya kan sedang merantau ya. Kita tadinya datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya namanya orang merantau pasti cari bekal sebanyak-banyaknya. Ketika tiba waktunya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebuah harapan indah ya yang disampaikan oleh para ulama sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kita ini sebenarnya kan sedang merantau ya. Kampung kita yang sebenarnya itu adalah surga. Karena nenek moyang kita dulu kan tinggal di surga ya. Adam dan Hawa itu dulu hidup di surga, lalu kemudian diturunkan Allah ke bumi ini. Nah, ketika kematian datang nanti kita akan kembali ke kampung kita. Jadi mati itu bagi orang yang beriman sebenarnya adalah mudik ke kampung atau pulang kampung. Maka orang yang beriman nggak boleh takut mati. Nah, kapan kita tidak akan takut dengan mati? Manakala kita menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu bekal terbaik kita adalah ya dengan membaca dan memahami Quran. Sehingga setelah membaca dan memahami Al-Quran, muncul nanti semangat untuk berbuat baik. Muncul kesadaran bahwa kita ini memang akan kembali kepada Allah. Tapi kalau seandainya kita nggak baca Quran, ya, kalau kita nggak mau memahami Quran, seolah-olah hidup itu hanya di dunia ini saja. Yang penting kita udah terkenal, kita udah kaya, ya, kita banyak teman. Nah, kalau kalian yang aktif di medsos, ya followernya banyak, subscribernya banyak. Tanpa dibantu orang pun dia bisa bisa hidup dengan baik gitu ya. Nah, sehingga muncul sombong. Nah, ketika rasa itu muncul,
ingat kembali Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Selain Allah itu kecil. Sadarkan diri kita ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang sewaktu-waktu bisa saja dipanggil oleh Allah. Karena betapa banyak juga ya orang yang sehat, nggak ada sakit ya. Tiba-tiba kita dapat info di WhatsApp grup, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kaget, sekaget-kaget, nggak nyangka ya masih muda meninggal dunia. Ya begitulah. Udah tiba waktunya untuk dia untuk pulang kampung. Nah selanjutnya, kita lihat berikutnya, spirit tauhid dalam berbuat atau beramal karena Allah semata. Jadi orang yang sudah meyakini dengan sebaik-baiknya ya, bahwa Allah satu-satunya ya, yang menciptakan, yang menjaga, dan yang mematikan dia, maka dia dengan sendirinya nanti pelan-pelan akan menerjemahkan keyakinan itu dalam bentuk perbuatan. Jadi apapun perbuatan yang ia lakukan, ia selalu berusaha menyandarkannya kepada Allah. Artinya dia melibatkan Allah di situ ya. Dia mengajak Allah ikut serta di dalam perbuatannya itu. Sebab kata Al-Imam As-Suyuti, ketika kita menyertakan Allah dalam perbuatan baik kita, maka perbuatan baik kita itu katanya akan menjadi ibadah. Akan bernilai pahala di hadapan Allah. Akan dapat ajrun namanya. Ajrun itu pahala ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan baik kita, maka perbuatan itu hanya menjadi adah. Makanya kata Profesor Dr. Hamka, salah seorang ulama karismatik Indonesia, penulis tafsir Al-Azhar dan mantan ketua PP Muhammadiyah, menyatakan bahwa kalau hidup ini hanya sekedar hidup gitu ya. Kalau makan ini hanya sekedar makan, ya, kera di hutan juga makan. Kalau kerja ini hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Artinya apa? Hidup kita, makan kita, bekerja kita harus berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan non-Islam, harus berbeda juga dengan binatang. Nah, kapan itu bisa menjadi berbeda? Manakala ketika kita mau makan, kita sertakan Allah, kita libatkan Allah. Makanya jangan lupa untuk baca bismillah ketika mau makan, ketika mau berpergian, bahkan ketika kita mau ganti baju ya. Awali dengan bismillah. Bismillah. Minimal itu bismillah, dengan namamu ya Allah. Nah, sehingga akhirnya Allah merasa Allah jadinya dilibatkan gitu ya. Nah, ketika kita melibatkan Allah, maka perbuatan yang kita lakukan itu akan menjadi berbeda nilainya. Karena yang menjadi pembeda ya, nilai sesuatu itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah sebenarnya kan namanya. Salah satu contoh, sebuah karpet, ya, sebuah karpet. Coba kalian bayangkan karpet ya. Sudah kebayang karpet? Oke. Nah, sekarang kita beri karpet itu dengan 2 buah nama. Ya, harganya sama ya. Katakan harga karpet itu 200 juta. Ya, karpetnya karpet bagus, impor dari Italia. Nah, karpet satu kita beri nama karpet masjid. Satu lagi kita beri nama karpet hotel. Nah, nama yang kita berikan kepada karpet itu akan menjadi pembeda nilai dan perlakuan kita terhadap karpet itu. Ketika nama karpet itu diberi nama karpet hotel, maka kita biasa saja menginjakkan sepatu sendal kita di situ, nggak mikir gitu ya. Tapi coba ketika karpet itu diberi nama karpet masjid, pasti kita tidak berani menginjakkan sendal dan sepatu kita di situ. Nah, berarti kesimpulannya, kenapa kok kita memperlakukannya secara berbeda? Karena di karpet tadi sudah menempel nama masjid. Coba bayangkan kalau di sebuah amalan itu menempel nama Allah yang menciptakan, yang menjaga, dan yang mematikan kita ya. Kira-kira jadi berubah nggak dia nilainya? Jadi berubah dia. Makanya kalau perbuatan itu kita awali dengan bismillah, ya dia akan menjadi ibadah ya.
Kalian makan ya. Diawali dengan bismillah ya. Maka makannya akan menjadi ibadah. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan 1 miliar. Tapi kalau kemudian kita makan nggak diawali dengan bismillah, ya karena makannya itu juga baik, dia makan dari rezeki yang halal gitu ya. Setelah makan nanti dia pakai energi untuk yang baik-baik, ya tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya kecil ya. Katakan 1.000. Nah, pilih mana 1 miliar atau 1.000 gitu ya. Nah, karena kita orang cerdas, pasti milihnya yang 1 miliar. Pasti milihnya yang 1 miliar. Nah, berikutnya, ini penting juga ya untuk kita ingat-ingat ya. Orang beriman itu lelahnya lillah. Jadi orang yang beriman itu lelahnya lillah. Ya, kita pasti semuanya capek ya. Bahkan manusia itu laqad khalaqal insana fi qabad ya. Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan lelah. Jadi memang kita ini gampang capek. Kita ini gampang apa ya? Gampang lemah, gampang lemas, gampang malas ya. Tapi kita harus punya prinsip di dalam hidup kita. Lelah saya harus lillah ya. Apalagi kalau anak-anak SMA ini kan rata-rata sudah baligh ya. Anak-anak SMA ini sudah pegang catatan amalnya sendiri ya. Nah, maka ya kitalah yang menulis, ya kitalah yang ngukir catatan lembaran-lembaran catatan amal kita itu. Nah, kita mau yang seperti apa ya kitalah yang berperan di situ. Nah, maka kalau catatan-catatan amal kita itu kita mau lukis dengan catatan-catatan kebaikan yang sangat banyak gitu ya. Karena orang yang beriman itu nggak kepengen hanya sekedar masuk surga, tapi kalau bisa masuk surga Firdaus dan bersanding kelak dengan Nabi di surga. Nah, maka ubah. Lelah bukan sekedar lelah. Ya, tapi lelah kita kalau bisa lillah. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupakan Allah di setiap memulai perbuatan baik. Makanya kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau kalian makan bersama orang lain, kata beliau, keraskan bismillahnya karena rata-rata orang lupa baca bismillah. Jadi sekali lagi kalau kalian makan bersama orang lain, kata Al-Imam Al-Ghazali, kencangkan bismillahnya. Rata-rata orang lupa untuk membaca bismillah. Nah, berikutnya, setelah kita paham makna tauhid, ada satu hal lagi yang juga harus kita jaga. Karena sesuai dengan prinsip takwa yang diajarkan di bulan Ramadan ini, kan semangat untuk melakukan ketaatan dan semangat pula untuk menjauhi kemaksiatan. Jadi semangat taat, ya semangat melakukan taat, kemudian semangat meninggalkan maksiat. Nah, kan itu intisari dari takwa itu ya. Nah, kemudian selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun berada. Nah, maka bukan hanya sekedar kita memahami makna tauhid, lalu kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah, ya. Ada satu lagi yang penting. Jauhi hal-hal yang merusak tauhid. Jauhi hal-hal yang merusak tauhid. Kenapa begitu? Karena Allah itu ternyata Maha Pencemburu. Nah, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innallaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pencemburu dan kecemburuan Allah ketika seorang mukmin melanggar apa yang Allah larang. Nah, kecemburuan Allah itu ketika seorang mukmin melanggar apa yang Allah larang. Orangnya sih baik, tapi diam-diam di belakang dia suka melanggar ya, suka melanggar aturan ya. Kalau di depan kita enggak, dia baik, dia patuh, tapi di belakang kita ternyata dia diam-diam suka melanggar aturan. Nah, ketika ini terjadi berarti belum sempurna kebaikan yang ada pada diri orang itu. Nah, maka kita jaga. Nah, maka lawan dari tauhid itu adalah ini dia. Kalau tauhid tadi mengesakan atau menganggap satu gitu ya, kalau syirik ini menduakan. Ya, kalau tadi meyakini satu, kalau ini menduakan. Ya, mempersekutukan atau menduakan Allah seperti menyembah, berdoa, berharap, berkorban kepada selain Allah.
Nah, Allah tentu lebih apa ya? Lebih dari segala-galanya lah dari kita ya. Nah, kalian kan tidak ada yang mau diduakan. Bapak ibu kalian juga tidak ada yang mau diduakan. Bahasa kita ini disebutnya apa? Selingkuh ya. Kalau ada seorang istri diselingkuhi oleh suaminya, pasti dia sangat kecewa. Ya. Nah, diselingkuhi itu maksudnya apa? Diduakan. Apalagi ditigakan, diempatkan ya. Diduakan aja nggak ridho, nggak mau, apalagi ditigakan, diempatkan. Jangankan terang-terangan ya, diselingkuhi secara terang-terangan, diselingkuhi secara sembunyi-sembunyi aja, ya orang nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Allah ternyata juga begitu. Nah, maka jaga dengan baik tauhid kita, jangan syirik. Nah, satu ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ayyuz dzambi a'zamu indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ya. Kamu mempersekutukan Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Allah yang sudah menciptakanmu, tapi kok kamu meyakini ada pencipta lain selain Allah? Allah yang menjaga kamu. Kenapa ketika sakit kamu datangnya ke dukun? Kamu ingin kaya, kamu tahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Kenapa ketika kamu ingin kaya, kamu datangnya ke dukun minta jimat penglaris? Itu namanya menyakiti Allah. Harusnya ketika kita ingin kaya, datanglah ke Allah. Ghaniyun hamid. Yang maha kaya lagi maha terpuji itu. Kita ingin disayang sama istri kita, sama suami kita ketika nanti kalian udah menikah. Jangan datang ke tukang santet. Tapi datang ke Allah. Datang ke Allah ya, mohon kepadanya. Wahai zat yang maha mulia, muliakan hamba. Tapi ketika kita diam-diam datang ke dukun supaya dagangannya laris, supaya jabatannya cepat naik ya, supaya atasannya sayang, senang ya, supaya istrinya tambah cinta ya, maka Allah jadi cemburu sama kita. Allah jadi nggak suka lagi sama kita. Nah, banyak orang dalam kehidupan ini ya, orang yang mempersekutukan Allah. Dia sembah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Jangankan memberi manfaat kepada yang lain. Menolong dirinya sendiri nggak bisa, sebagaimana dulu kisah Nabi Ibrahim ya. Di zaman Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim kan kesel ya. Kesel dengan rakyat kerajaan Namrud lah. Kenapa dia kesal? Kenapa ya kok orang-orang ini menyembah patung yang dibuat sendiri gitu ya? Jangankan nolong yang lain gitu ya, nolong dirinya sendiri nggak bisa. Akhirnya dibuktiin sama Nabi Ibrahim kan, dihancurin semua patung-patung yang ada, lalu disisain yang paling gede, taruhin kampak di lehernya, dikalungin kampak ya kan. Ketika Namrud dan para menterinya datang, kemudian rakyatnya juga akhirnya tahu perilaku itu. Kan mereka murka ya kan. Akhirnya Nabi Ibrahim menjadi tertuduh karena memang satu-satunya yang nggak berangkat ke perayaan Namrud ketika itu kan Nabi Ibrahim ya kan. Lalu Nabi Ibrahim diadili, Nabi Ibrahim dengan gagahnya menyampaikan, ya jangan-jangan yang membunuh, yang menghancurkan patung yang kecil-kecil itu adalah patung yang paling gede. Lihat saja tuh ada kampak di lehernya. Mungkin saja dia marah, murka gitu ya, kesel gitu ya, sama yang kecil-kecil akhirnya dihancurin gitu ya. Akhirnya kan Nabi Ibrahim diledek. Apakah kamu sudah gila, wahai Ibrahim gitu ya? Apakah kamu sudah gila? Tahu nggak kamu dia nggak akan mungkin bisa melakukan itu. Nah justru kalian harusnya yang merasa diri kalian gila gitu ya. Kenapa kalian menyembah sesuatu yang nggak bisa menolong dirinya, apalagi menolong yang lain? Nah, akhirnya kan banyak yang beriman ya, banyak yang akhirnya sadar, oh iya selama ini kita keliru ya. Nah ini satu lagi nih kebiasaan sebahagian anak-anak muda ya, tapi mudah-mudahan bukan anak-anak SMA Negeri 3 ya, SMA Teladan. Nah ini dia, suka meyakini ramalan-ramalan zodiak yang dibaca baik di internet ya, ataupun di majalah-majalah remaja. Nah seolah-olah ketika yang dibaca itu yang positif-positif, dia tambah semangat. Tapi kalau yang dibaca itu yang negatif tentang dirinya, dia jadi down. Dia jadi stres. Ini keliru nak. Yang benar itu adalah kembalikan semuanya kepada Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menjaga, Allah yang mematikan kita. Ya. Maka ketika kalian
membaca yang begini-begini, sebenarnya kalian sudah menyakiti Allah. Nggak usah baca yang begini-begini. Bacalah Quran, ya, bacalah terjemahan hadis-hadis Nabi. Ini hanya akan merusak kita. Satu, menjadikan kita sombong, overconfident. Kemudian yang kedua, menjadikan kita putus asa, ya, atau introvert, menjadi apa? Rendah diri, menjadi merasa nggak penting, menjadi merasa nggak beruntung karena ramalan zodiaknya hari ini buruk tentang dirinya. Berarti ketika kita terpengaruh oleh selain Allah, nah berarti kita sudah terjebak dengan syirik. Maka tinggalkan yang begini-begini, ya. Tinggalkan yang begini-begini. Nah, apalagi begini nih. Ya, kepengen kepengen dapat cintanya seorang gadis, ya. Akhirnya cintanya di usahanya yang pertama ditolak. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kan nggak benar. Kalau kalian satu saat nanti udah ingin menikah, ya, kalian udah jadi dokter, udah jadi sarjana, ya, udah menjadi lawyer, macam-macam lah, ya, udah jadi pengusaha, ya. Pantaskan dulu diri kalian untuk mendapatkan yang baik. Ini belum pantas, belum pantas untuk mendapatkan yang baik, ya mebet atau kepengen banget dapat yang maksimal gitu, ya. Karena di usahanya yang pertama ditolak, akhirnya datang ke dukun. Ya seringnya sih disebutnya orang pinter, ya. Ya karena satu memang kita nggak tahu apa yang dia tahu, apa yang dia baca. Hanya dia yang tahu. Oke, dari sisi itu pintar. Tapi tahu nggak kalian kenapa dukun itu kadang disebut orang pinter, ya? Karena yang datang ke sana ya orang bodoh. Berarti kalau seandainya kalian termasuk pengagum-pengagum pengagum-pengagum dukun, ya berarti kesimpulannya masih kategori orang bodoh, ya. Karena yang datang ke dukun itu orang bodoh, makanya dukunnya disebut orang pinter gitu, ya. Nah, makanya dukunnya disebut orang pintar. Nah, terus berikutnya, nah ini nih, ya. Ini juga bahaya. Ini juga bagian dari kesyirikan yang menyakiti Allah, ya. Pakai apa namanya nih? Pakai jimat, ya. Pakai keris, katanya sih dari empu, dari kiai. Pakai ajian-ajian, ya. Kemudian terus apa lagi? Nah, ini kalian-kalian yang dari Padang, ya. Nah, dari Padang. Di beberapa restoran Padang suka ada foto namanya Syekh Keramat, ya. Orang menyebutnya Syekh Salih, ya, Salih. Namanya Syekh Salih Keramat. Karena orang ini katanya dulu memang dia orang yang dimuliakan oleh Allah karena kesalehannya insya Allah, ya. Tapi kadang disalahgunakan oleh sebagian orang, ya. Disalahgunakan oleh sebagian orang. Dipajang fotonya di warung makan gitu, ya, dengan harapan, ya, warungnya nggak kebakar. Kalau ada kebakaran, kemudian kedua bisa jadi ya warungnya diharapkan laris manis, pelanggannya banyak, yang makan di situ rame gitu, ya. Nah, kalau seandainya ada keyakinan dalam diri kita, warung kita rame, ya, bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah dan bukan karena sesuatu yang ilmiah. Kalau di marketing mix itu kan ada produk, ada price, ada promotion, kemudian ada place, ya. Bukan karena itu, ya, karena ada foto yang kita tempel, yang kita pajang, karena ada kursi yang kita gantung-gantungin di warung kita, di toko kita, itu berarti kita syirik. Kita syirik. Ya, kita menduakan Allah. Harusnya ketika kita ingin barang kita laris, ya, minta sama Allah. Minta sama Allah, Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, ya. Kita sholat duha, kita sholat yang bagus, ya. Kita baca Quran. Setelah itu kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, gerakkan hati pelanggan sebanyak-banyak untuk belanja di tokoku, ya Allah. Wahai Zat yang memiliki langit dan bumi. Wahai Zat yang menghidupkan, yang menjaga, dan yang akan mematikan aku. Insya Allah dagangnya laris. Ini enggak. Yang dipajang malah foto ini. Sholat subuh enggak, sholat duha enggak mau. Baca Quran apalagi. Nah, apa Allah nggak tersinggung, tersakiti oleh kita ketika kita melakukan hal itu, ya. Nah, kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang menyakiti Allah, ya, risikonya agak berat.
Nah, ini tolong diingat-ingat ya pesan Bapak ya, pesan saya kepada kita semualah ya, terutama kepada anak-anak kami ya, peserta didik SMA Negeri 3 ya. Satu, kalau kita ke dukun, ya man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laitan. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal atau orang pinter ya, kemudian ia minta sesuatu seperti diramal atau diobati oleh dukun tersebut ya, maka Allah tidak sudi menerima salatnya selama 40 hari. Allah kalau sudah apa ya? Kalau sudah diduakan gitu ya, kalau udah disakiti, Allah juga punya hak dong. Jangan hanya berbicara hak azazi manusia, ada juga hak azazi Allah. Hak azazi Allah itu nggak boleh kita langgar. Allah itu mesti ditauhidkan. Allah itu mesti diibadahi dengan baik. Nah, kalau kita mempersekutukan dia berarti kita melanggar hak azazi Allah. Ketika kita melanggar hak azazi Allah, Allah juga punya hak dong ya, menyangsi ya, atau memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar hak azazinya. Nah, kalau datang ke dukun 40 hari sholat enggak diterima. Yang kedua, Allah juga bisa menghapus amal saleh kita. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi memang kita harus hati-hati betul. Maka ketika kita ketika kita khilaf ya, cepat-cepat astagfirullahalazim, maaf ya Allah. Astagfirullahalazim. Makanya Nabi itu katanya sehari semalam itu bisa 100 kali istighfar ke Allah ya. 100 kali astagfirullahalazim, maafkan aku ya Allah ya. 100 kali. Karena kita takut betul dan khawatir betul kalau amal kita jadi hapus karena kita syirik. Bayangkan hapusnya amal karena dosa syirik itu ibarat kita memanaskan besi sampai benar-benar panas merah gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan ke dalam air. Cepat sekali memang hapusnya. Maka kalau kita tidak segera stop kan habis amal kita. Sementara kita ngumpulin pahala amal itu kan dikit demi sedikit dalam waktu yang lama ya. Karena memang kadang kita lemah, kita nggak maksimal. Kayak sholat kita kadang nggak khusyuk, yang ada malah kusut ya. Bukan khusyuknya yang banyak, tapi kusutnya yang banyak. Sholat kita nggak panjang ya, sholat kita kadang pendek. Nah, kita berharap pahalanya yang besar. Nah, itu yang kita koleksi sedikit demi sedikit. Nah, tiba-tiba kita akhirnya melakukan kesyirikan karena ada sebuah masalah. Akhirnya kita tergoda deh tuh untuk datang ke dukun, ya kan? Ya, tergoda deh tuh untuk ke Gunung Kawi melakukan pesugihan, ya kan? Minta jimat-jimat ini dan itu. Ya, hapus amal kita kan, na'udzubillah. Nah, kemudian yang terakhir, pelaku syirik diharamkan baginya surga. May yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah atau barang siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah di neraka. Loh kok berat betul? Ini siapa sih yang ngomong ya? Ini bukan kata ustadz ya, bukan kata kiai, tapi ini adalah firman Allah yang menciptakan kita, yang menjaga kita dan yang akan mematikan kita. Maka ingat baik-baik, jangan melakukan kesyirikan. Ketika kita terlanjur melakukan kesyirikan, cepat-cepat bertaubat. Karena takutnya nanti kita mati dalam keadaan belum bertaubat. Nah, kita kan ingin baiti jannati, rumahku surgaku ya. Kemudian madrasati jannati, sekolahku surgaku ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Maktabi jannati, kantorku surgaku. Qaryati jannati, komplek tempat tinggalku surgaku. Masjidi jannati, masjidku surgaku ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam surga yang sebenarnya nanti di akhirat, ada surga-surga dulu di dunia ini ya. Namanya surga dunia, baiti jannati, kan kalian sering dengar ya. Anak-anak kami kan sering dengar ya, baiti jannati, rumahku surgaku gitu ya. Rumahku surgaku. Nah, kapan itu bisa kita dapat? Manakala kita benar-benar menjaga tauhid kita dengan baik dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Tapi kalau seandainya kita mempersekutukan Allah, maka akan berubah dia. Baiti nari, rumahku nerakaku. Maka jangan kalian kira orang-orang yang melakukan pesugihan memang secara kuantitas duitnya banyak. Yang memelihara tuyul gitu ya. Nyuri duit orang misalnya gitu ya. Memang secara nominal, duitnya banyak. Tapi rumahnya akan berubah menjadi neraka. Makanya betapa banyak orang yang rumahnya full AC nggak betah di rumah.
nggak bahagia hidup bersama istrinya, anak-anaknya berantakan, bahkan anaknya, na'udzubillah kadang narkoba, kemudian seks bebas, ya kan? Bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Sudah berubah menjadi neraka. Nah, sekarang yang kita pertanyakan, yang kita ingin tanya kepada diri kita adalah dalam hidup ini kita cari apa sih sebenarnya? Kita nyari duit banyak apa nyari kebahagiaan? Bill Gates, Warren Buffett, ya, Jeff Bezos, mereka sudah sampai kepada sebuah kesadaran bahwa ternyata hidup ini cari bahagia, bukan cari duit gitu. Duit itu penting, tapi duit itu bukan satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia. Maka carilah duit. Nah, ketika kita dapat duit, pergunakan duit itu dengan baik sehingga akhirnya duit itu menambah kebahagiaan kita. Tapi bagi kita yang yang tidak dimudahkan hidupnya, ya jangan juga kemudian tidak bahagia. Karena bahagia itu adanya kan di hati kita. Bawalah bahagia itu kemanapun, bawalah bahagia itu kemana saja kalian pergi gitu ya. Jadi kapanpun dan dimanapun, kemarin, kini dan nanti kita berusaha untuk bahagia. Nah, ketika nanti kita jadi orang kaya, hidupnya dimudahkan, ya urusannya digampangkan, itu semua hanya sekedar untuk menambah atau penambah kebahagiaan dalam hidup kita. Itu saja barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama. ceramahnya. Tuh Nas, denger gak tadi Pak Ustadz yang ngomong apa? Denger dong, ya kali nggak denger. Pak Ustadznya tuh ngejelasin tauhid berdasarkan bahasa sama istilah. Terus ada sifat-sifat yang bisa merusak tauhid kita. Habis itu ada ayat-ayatnya juga tadi tuh. Nah, bener banget. Terus tadi kan Pak Ustadz juga bilang, kita harus meluangkan waktu kita untuk membaca Quran. Cara mendekatkan, itu salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu salah satu cara kita mengenal Allah lebih dalam juga. Nah, kita jangan menunggu waktu luang buat baca Quran. Karena kalau menunggu waktu luang, kita kan pasti kesannya sibuk mulu ya Pak Ustadz ya. Iya, benar-benar. Nah, bener banget nih, Be. Sekarang kita masuk ke acara tanya jawab sama Pak Ustadz nih. Pada para peserta, mungkin dari Ibu, dari Bapak, dari teman-teman, silakan yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz Hartono. 3 pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, langsung aja nanti mic-nya di-unmute, terus langsung nanya aja ke Pak Ustadznya. Yusuf mau nanya, Yusuf. Monggo adik-adik, silakan kalau mau nanya. Boleh terkait materi atau hal lain mungkin yang kalian anggap penting untuk ditanyakan. Wait. Pak, permisi Pak, mau bertanya Pak. Oh ini Pak, Ya. ini siapa? Silakan Yusuf. Siapa? Saya Yusuf dari 11 Pak ingin bertanya Pak, bagaimana cara mempertahankan ketakwaan kita Pak? Kan kadang-kadang kalau di masjid, kalau di ceramah gini kan biasanya tuh lagi naik banget, tapi kalau misalnya udah pengajian kadang-kadang suka turun lagi. Terus iya Pak, bagaimana cara mempertahankan ketakwaan itu Pak, agar selalu di level atas terus? Iya. Langsung dijawab MC, moderator. Iya Pak, langsung dijawab Oke. aja. Pertanyaan yang bagus dari Ananda Muhammad Yusuf Rafi. Ya. Sebenarnya hal ini juga dialami oleh orang-orang ring satunya Rasulullah SAW, itu para sahabat ya. Kalau dibandingin sama kita, nggak ada apa-apanya kita ini dibandingin dengan sahabat ya. Mereka bisa langsung melihat Rasulullah, bertanya sama Rasulullah ya, kemudian mendapatkan doa dan harapan dari Rasulullah ya.
Diriwayatkan sebuah kisah menarik tentang seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini pernah bersama Abu Bakar menemui Rasulullah, lalu menyampaikan, ya Rasulullah, qad nafaqa Hanzalatu. Hanzalah udah jadi orang munafik. Nabi tersenyum. Lalu kemudian Hanzalah menjelaskan lebih lanjut, ketika aku bersamamu ya Rasulullah, seolah-olah semua hal ingin kulakukan. Muncul energi lah kira-kira begitu. Jadi semangat, full semangat gitu ya. Tapi ketika aku kembali ke keluarga, bertemu dengan anak istri, ya, ngurusin urusan perdagangan dan seterusnya, aku kembali kehilangan semangat atau semangatnya berkurang. Nabi nggak marah, Nabi tetap ramah, lalu kemudian menyampaikan, ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan. Wahai Hanzalah, semua itu ada saat-saatnya. Ada saatnya kita rajin, ada saatnya kita malas. Inti dari pesan Nabi kepada Hanzalah ini, nggak ada orang yang selalu di level atas. Ibarat roda selalu berputar, kadang di bawah, kadang di atas gitu ya. Maka ketika kita malas, kalau hubungannya dengan pesan Nabi kepada Hanzalah, ketika malas muncul, datanglah ke majelis Rasulullah, datang ke Masjid Nabawi, dengarkan kembali tausiah, dengarkan kembali pesan-pesan spirit ya. Spiritual itu kan spirit ya. Jadi kita butuh spirit. Kadang kita kan nggak mampu memotivasi diri kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah, maka datanglah ke majelis ilmu. Itu salah satunya. Kalau di era pandemi barangkali ya putar YouTube lalu dengarkan ceramah-ceramah yang ada, itu salah satu ya. Dengarkan motivator handal ya. Nah, sehingga akhirnya kita ibarat handphone kecas lagi itu. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, ya banyak-banyaklah minta tolong kepada Allah ya. Karena Nabi juga pesan kepada Muaz bin Jabal ya, wahai Muaz, dawamkanlah atau rutinkanlah untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik di setiap selesai sholat. Ya Allah, bantu aku agar selalu bisa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, coba lihat poin terakhirnya. Wa a'inni wa husni ibadatik ya, dan bantu aku ya Allah agar selalu bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi tanpa pertolongan Allah kita ini nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Semua bisa kita lakukan dengan baik itu bukan karena kita hebat, bukan karena saya ustadz gitu ya, bukan karena si fulan itu adalah kiai, tapi karena Allah nolong dia. Karena Allah menguatkan dia. La haula wala quwata illa bila, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Coba kita analisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Raffi, saya punya teman ya, Bapak punya teman, sakitnya itu unik. Dia nggak bisa nelan. Jadi sakit nggak bisa nelan. Akhirnya meninggal dunia, usianya sebapak lah. Teman sekelas dulu ya. Akhirnya menjadi pembelajaran berharga bagi Bapak pribadi, bagi saya pribadi, bahwa ada orang yang dikasih sakit sama Allah nggak bisa nelan gitu ya, nggak bisa nelan makanan. Apa yang bisa kita sombongkan? Nelan makanan aja nggak bisa gitu ya. Orang-orang yang kena stroke nggak bisa ngangkat kertas aja nggak bisa. Jangankan kertas, ngangkat tangan aja kadang nggak bisa gitu ya. Berarti siapa sebenarnya yang menguatkan kita? Ya Allah itu. Allah yang sering kita abaikan itu. Padahal Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kadang anak muda kan futsalu akbar ya, futsal Maha Besar. Tinggal sholat maghrib isyanya gara-gara futsal. Padahal sebagian ada yang diwafatkan Allah ya di lapangan futsal. Calon siswa kita beberapa tahun lalu itu meninggal di ditendang sama orang di lapangan futsal ya. Berantem akhirnya ditendang gitu ya. Akhirnya pendarahan otak, nggak lama setelah itu meninggal dunia. Nah, jadi memang kita harus banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, nah ini juga penting nih buat kita semua ya, siapa saja ya. Termasuk buat saya. Allahumma paksain gitu ya. Allahumma paksain. Nah, paksa diri kita ya. Paksa diri kita. Lawan malas, lawan kantuk, lawan capek, lawan bosan ya. Untuk baik itu memang harus begitu. Salat tarawih itu berat, berat. Tapi ketika kita mampu memaksa diri kita akan bangga sebangga-bangganya ketika sampai hari ini kita belum pernah absen tuh tarawih berjamaah.
Tapi kalau seandainya kita suka bolong-bolong nih, nggak ada rasa bangga. Prestasi itu kan pencapaian ya. Maka ketika kita mampu untuk mencapai capaian tertentu, akan ada sebuah kebanggaan luar biasa di dalam diri kita. Dan kebanggaan inilah yang akan menjadikan kita itu mulia dan terhormat. Orang yang nggak punya kebanggaan, dia nggak punya kemuliaan dan kehormatan. Nah, dalam Islam juga begitu. Ketika kita misalnya mampu mencapai capaian terbaik yang diinginkan Allah dan Rasulullah, kita bangga. Sholat subuh berjamaah misalnya ya. Di dalam hadis Muslim disebutkan, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, seolah-olah ia sholat semalam suntuk. Coba. Maka ketika kita mampu memaksa diri kita ya, kita angkat selimut, kita bangun, lalu kemudian kita paksa diri kita melangkah ke masjid ya, lalu kita sholat berjamaah, dapat kita ibarat sholat semalam suntuk. Keren nggak tuh? Makanya jadinya kan rajin sholat itu keren. Ya, jangan dikira rajin sholat itu sok agamis, sok suci ya, sok alim, udah bau tanah dan seterusnya. Kadang-kadang anak muda suka ngomong begitu ya. Ketika diingatkan sholat dulu yuk, gitu. Udah mau mati aja loh gitu ya. Sholat dulu yuk. Sejak kapan lo tobat? Ada bau-bau tanah nih, gitu ya. Kadang anak muda kan suka ngomong gitu. Tahu-taunya bener. Sepekan kemudian kita dapat info si fulan meninggal. Coba, siapa yang akan nolong nanti kalau udah mati? Apa follower yang banyak itu yang akan nolong ya kan? Apa waktu kita habisin untuk bikin Bikin konten YouTube ya, TikTok. Kalau anak-anak muda banyak kan TikTok gitu ya. Akan nolong kita? Enggak, kita akan dilupakan. Kita akan dilupakan. Satu yang setia nemenin kita nanti apa itu? Amal saleh kita. Amal kebaikan yang kita lakukan dalam keadaan kita mungkin malu, tertekan ya. Enggak enak sama orang, itu yang akan nolong kita. Teman-teman kita yang banyak itu akan segera meninggalkan kita. Paling hanya say hello ya, turut berduka cita, semoga begini-begini. Datang nggak dia ke kuburan kita? Datang nggak dia ke rumah kita ngedoain kita? Boro-boro datang ya, dia sibuk. Nggak bakal dia datang. Kecuali 1, 2, 3 orang, sahabat-sahabat dekat kita. Sahabat-sahabat dekat kita mungkin dia datang di hari kematian kita. Tapi nggak banyak juga kan yang ikut sholat, nggak banyak juga yang sampai ngantar ke kuburan. Setelah itu kira-kira masih ada nggak yang ngedoain kita? Ya Allah, lapangkan kubur Raffi. Jangan-jangan udah nggak ada tuh dari 1 juta follower kita, jangan-jangan udah nggak ada yang ingat sama kita ya kan? Nah, siapa yang akan setia neman kita? Amal kita. Nah, maka oleh karena itu anak muda nih, kalian kan orang-orang hebat, calon-calon pemimpin bangsa masa depan ya. Ya, Allahu Akbar, besarkan Allah ya. Karena pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Silakan yang lain. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya, Silva. Waalaikumsalam. Iya, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa benar-benar meyakini, itu bagaimana ya, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya. Suatu ketika Jibril datang menemui Nabi, bertanya sekaligus sebenarnya ingin menjelaskan tentang 3 hal pokok dalam Islam ya. Ada iman, kemudian berikutnya ada ibadah, kemudian ada ihsan. Jadi urutan dalam kita beragama ya 3 itu ya. Pertama iman, kemudian ibadah kita atau syariah. Kemudian yang berikutnya adalah ihsan akhlak. Jadi Mahmud Shaltut itu menyimpulkannya dengan 3 pokok ajaran Islam ya. Jadi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Atau dalam bahasa lainnya itu ada iman, ada ibadah, ada akhlak. Nah, maka yang pertama memang kita harus matangkan dulu ya. Kita harus matangkan dulu iman kita. Yang paling penting banget itu adalah kita harus matangkan keimanan kita kepada Allah tanpa sedikit pun ada keraguan. Nah, kalau yang lain-lain nanti kan bisa dilengkapi sambil jalan. Karena inti sari dari iman di dalam Islam itu adalah qul huwallahu ahad itu. Itulah yang 13 tahun diajarkan Nabi di Mekah kan. Mengajarkan kepada manusia, khususnya penduduk Mekah ketika itu untuk mengesahkan Allah. Karena orang-orang Mekah itu dulu kan menyembah banyak Tuhan, T-nya T kecil ya. Nah,
menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak lah. Yang populer itu kan ada Lata, ada Uzza, ada Manata ya. Ada Lata, ada Uzza, ada Manata. Nah, lalu kemudian Nabi Muhammad datang dan diperintah oleh Allah SWT, katakan kepada mereka, ya Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu satu, ya dia yang mencipta, dia yang menjaga, dia yang mematikan. Yang paling penting itu dulu. Kita nggak boleh ada keyakinan di dalam diri kita bahwa ada yang mencipta selain Allah. Yang menjaga juga seperti itu, walaupun kita ada satpam, mungkin ada apa ya, ada security khusus gitu ya, karena di komplek-komplek tertentu itu kan penjaganya malah polisi ya, bahkan ada brimob ya, bahkan ada yang Kopassus gitu ya. Itu iya, tapi kita bukan berarti syirik ketika kita percaya itu. Ya, kita juga percaya bahwa yang begitu-begitu penting ya. Karena Nabi juga pernah ingatkan bahwa korelasi antara ikhtiar, doa dan tawakal. Kalau ingin memang kendaraan kita tidak hilang ya harus dikunci. Nah, ketika kita yakin kendaraan kita sudah dikunci, apakah kita kemudian rusak tauhidnya karena yang jaga sebenarnya adalah Allah gitu ya? Enggak. Ini kan hubungannya dengan kita sebagai manusia secara umum ya. Jadi usaha-usaha seperti itu juga tetap harus. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya iman kita belum 100% baik gitu ya? Apakah ibadah-ibadah kita diterima? Nah, syarat diterimanya ibadah itu ada di dalam makna dua kalimat syahadat sebenarnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Asyhadu an la ilaha illallah itu kan Allah ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan Rasulullah. Allah itu hubungannya dengan niat ya. Jadi niat kita harus ikhlas. Nah, jadi dalam beribadah kita harus ikhlas. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kaifiyat. Nah, kaifiyat itu kan tata cara. Tata cara ibadah kita itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Karena ibadah itu kan dalam rangka menyenangkan Allah. Nah, maka niatnya harus ikhlas, kemudian yang kedua tata caranya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka kita-kita yang sekolah, yang belajar, yang banyak membaca, ilmuilah semua amal yang kita lakukan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Misalnya ilmu tentang apa dulu? Ilmu tentang sholat dulu ya. Bagaimana cara sholat yang baik, apa yang dibaca ketika sholat. Nah, ketika kita sudah tahu, oh ternyata Rasulullah ketika dia iftitah, misalnya dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina, atau dia misalnya membaca wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati wal arda. Dua-duanya ternyata sama-sama pernah dipraktekkan nama Nabi. Oh, berarti kita kan udah punya ilmu tuh. Nah, kemudian ketika ruku, subhana bial a'la wa bihamdi dan seterusnya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Oh, kita udah tahu juga ilmunya. Nah, sehingga ketika kita beramal karena dengan basis ilmu itu, nah, maka kita sedang berikhtiar sebenarnya agar amal kita itu tata caranya sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah. Makanya kalau ragu-ragu, ini ada nggak sih sebenarnya diajarin nama Nabi gitu ya? Sekarang kan YouTube, kemudian media-media lainnya kan sudah memudahkan kita sebenarnya ya. Tinggal di googling aja lah, di searching, dicari ya. Ada nggak ini di dalam Islam atau hukum ini di dalam Islam? Nah, ketika kita udah tahu ilmu, oh ini dalilnya dari Quran, ini dalilnya, oh ternyata ini nggak ada perintahnya dari Allah, nggak ada perintahnya dari Rasulullah. Sementara ibadah itu kan untuk nyenangin Allah sesuai dengan contoh Rasulullah. Oh, saya nggak ngamalin ini ya. Saya ngamalin yang lain aja yang memang jelas-jelas ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah, ada yang menarik memang. Lafaz asyhadu alla ilaha illallah, kemudian lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ternyata huruf-hurufnya sama loh. Nanti coba dihitung ya. Coba dihitung nanti berapa huruf asyhadu alla ilaha illallah, berapa huruf asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti coba dihitung, dibuktikan ya. Ternyata sama-sama 12 huruf. Nah, secara bahasa saja kita dididik sebenarnya untuk benar-benar maksimal ya dalam ikhlas, dalam niat dan kaifiyat. Niatnya harus benar-benar ikhlas ya. Kemudian kaifiyat, tata cara kita melakukan ibadah juga harus benar-benar maksimal. Jadi jangan diabaikan. Yang penting ikhlas. Lebih banyak lebih baik. Nah, akhirnya dia umroh tuh.
Harusnya tawaf cuma 7 putaran, dia bikin 10 putaran. Ditegur sama temannya, kenapa kamu tawafnya 10 putaran, kan cuman disyariatkan, disuruh sama Nabi, yang dicontohin Nabi 7 putaran. Oh, saya kan masih muda, saya kuat kok. Bukankah 10 itu lebih baik daripada 7? Ya nggak bisa begitu dalam ibadah. Bukan banyak-banyakan ibadah itu. Ibadah itu harus sesuai dengan contoh. Kalau nggak sesuai contoh, takutnya, khawatirnya Allah nggak mau nerima. Orang udah dicontohin begini kok dibuatnya bogono gitu ya. Nah, maka tugas kita memang ya Al-Quran As-Sunnah. Jadi bukan kata orang jadinya ya. Nah, apalagi misalnya kita ngomong, saya habis silaturahim ke Kiai. Kata Kiai kalau kita mau kaya, kita harus nulis ini 100 kali. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Razak ya. Akhirnya ditulis 1 kali, kertasnya dibakar, abunya diaduk air lalu diminum. Nah, kalau kita ngamalin yang begitu-begitu, ada nggak contohnya dari Nabi gitu ya? Nah, kalau nggak ada contohnya dari Nabi, berarti kita cari gimana sih supaya kaya menurut Nabi ya. Banyak nanti itu dalil-dalil yang keluar kan. Jadi kita tidak lagi melakukan sesuatu tanpa ilmu. Silakan yang lain kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin bertanya. Kan tadi sebelumnya dibilang kalau misalnya di sosial media ada yang percaya zodiak itu merupakan syirik. Nah, bagaimana cara untuk mengingatkan teman, misalnya dia sudah benar-benar terpengaruh oleh hal-hal dalam hal zodiak itu? Terima kasih, Pak. Cara Ya. Di situ peran dakwah ya. Dakwah itu kan mengajak orang untuk jadi baik ya. Atau mengajak orang yang masih salah menjadi saleh ya. Mengajak orang salah menjadi saleh. Mengajak orang bengkok jadi lurus ya. Tekniknya kan di Quran ada 3 ya. Yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga itu mujadalah namanya. Hikmah itu kita kasih contoh yang baik. Ya, kasih contoh yang baik. Kalau kita bisa bertemu dengan teman itu, ya diskusi aja, ngobrol aja. Lalu kemudian kita udah mempersiapkan nih sebuah obrolan yang akan kita diskusikan ya. Misalnya tentang qadarullah atau takdir Allah ya. Kalau bisa screenshot 1 dalil lalu diskusikan bareng. Bahwa jauh sebelum makhluk diciptakan, takdir itu sudah Allah siapkan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya mungkin mencari dalil-dalil pendukung yang lain ya. Nah, nanti didiskusikan. Nah, ditambah kalau bisa ya masalah kesyirikan tadi itu ya. Nah, mungkin cari 1 dalil di screenshot, nah didiskusikan juga. Nah, itu namanya kan bil hikmah ya. Nah, kemudian yang kedua ya mau'izah hasanah. Misalnya begini, kalau di sekolah ada khutbah Jumat, sekali-sekali pesan nama ustadznya. Tema khutbah Jumatnya nanti tolong tentang bahaya syirik ya Ustadz. Kalau bisa fokusnya tentang 3 hal, tentang perdukunan, tentang zodiak, kemudian tentang jimat misalnya begitu ya. Nah, akhirnya kan ustadznya jelasin tuh lengkap dengan dalil-dalilnya. Nah, nanti itu mudah-mudahan akan jadi wasilah, jadi media bagi orang itu untuk kembali ke jalan yang lurus. Nah, yang ketiga mujadalah. Mujadalah itu sebenarnya berdebat ya. Kita berdiskusi alot. Ini udah agak sedikit frontal ya. Saya melihat kamu masih suka percaya sama zodiak ya. Kan udah tahu kalau zodiak itu kan nggak boleh di agama kita gitu ya. Boleh kok, kata Ustadz saya boleh. Gimana kalau pekan depan kita adakan diskusi ya. Kita berdialog, kita berdebat dah. Tapi prinsipnya win-win solution lah ya. Menang-menang. Kalau nanti dalam debat itu nggak ada titik temu, kita tetap berteman, bersahabat lah ya. Kita berteman bukan berantem ya gitu ya. Nah, kita kawan bukan lawan lo ya gitu ya. Oke, siap. Nah, itu namanya mujadalah. Nah, jadi 3 hal ini mungkin bisa dilakukan ya. Pak, udah dilakukan, tapi kok nggak berubah-berubah juga. Ingat, tugas dai adalah mengajak, bukan mengejek. Nah, jangan juga kemudian ketika kita udah berusaha ngajak, dia belum berubah. Nah, lalu kita ejek dia. Kita perkatakan dia, kita gunjingin dia ke teman-teman yang lain ya. Doain aja. Karena yang mengubah seseorang itu sebenarnya adalah Allah.
Kita hanya berusaha mengubah. Yang mengubah orang itu adalah Allah. Ingat kisah Umar bin Khattab. Ada sebuah kata-kata menarik tentang Umar bin Khattab ya. Intinya beri kesempatan orang untuk berubah. Ya. Karena orang yang dulu pernah menghunuskan pedangnya untuk membunuh baginda, kini jasadnya terbaring di samping baginda. Umar bin Khattab itu dulu pernah ingin membunuh Nabi, menghabisi Nabi ya. Coba kurang apa coba kebenciannya kepada Rasulullah. Tapi kini jasadnya terbaring di samping jasad baginda. Artinya orang itu semuanya bisa berubah. Hanya soal waktu saja. Mungkin kini atau nanti. Atau kalaupun tidak berubah, usaha kita itu kan sudah menjadi pahala bagi kita kan. Karena mandalla ala khairin. Siapa nunjukin orang untuk berbuat baik, falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang itu. Tapi ketika kita tidak mampu mengubah dia, insya Allah kita sudah termasuk orang yang sedang beribadah, mengamalkan perintah Allah kan, karena kita disuruh untuk berdakwah ya, ngajak orang. Ya kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz udah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. By the way, tadi yang nanya, kita punya hadiah buat kalian. Pokoknya tadi yang nanya itu, kita bakalan ngasih pulsa. Pokoknya yang tadi nanya langsung aja nanti chat ke aku ya. Mas, ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih. Cepet banget ya. Padahal pengen banget nih masih lanjut. Semua udah di penghujung acara. Tenang, Be. Besok masih ada kok Tosya dari ustadz-ustadz lain yang bakal nemenin kita pas Ramadan ini sebelum PJJ. Wah, alhamdulillah gak sabar banget buat besok. Nah, by the way buat besok yang untuk 5 orang yang bertanya kayak tadi juga, kalian juga bakalan dapet pulsa dari panitia. Duh, Be, sayang banget nih. Kita harus pamit undur diri dari acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita undur diri, kita berdoa dulu yuk kepada berdoa dulu yuk kepada Pak Ahmad. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri dan mulai PJJ pada hari ini, alangkah baiknya kita baca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka. Amin. Berkahan hidup yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya. Yang kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan. Yang kurang baik, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Dan buat siswa-siswi SMA 3 Jakarta senantiasa dimudahkan, dilancarkan segala urusannya dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك عملا صالحا ونسألك يقينا صادقا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس.
Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Wa li abaina ummahatina wa li ustazina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad sudah memimpin doa. Baiklah, karena sudah di penghujung acara, saya Naila Bintang Andrevi dan rekan saya Anastalto Vena Putri pamit untuk undur diri. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kata dari kita, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Di bulan Ramadan kita juga harus saling memaafkan ya. Dan satu lagi, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman semuanya untuk mengerjakan resume yang ditugaskan. Terima kasih sudah menemani kami dari awal acara hingga akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya Bapak Ibu semua. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Adriansa. Syukur Pak Ustadz. Selamat PJJ ya anak-anakku sekalian, langsung PJJ.